Mid lane ini, yes gitu. betul. Inilah dia game pertama kita di match ketiga. Victim Esports melawan Genflix Aerowolf Junior. Kali ini game pertama tentunya dengan permainan mungkin On My Way. On My Way. Dengan menggunakan Cecilio-nya akan menjadi support. Dan di flame shot flame balik shot. kali ini. Coba untuk mengamankan bad impact dengan cepatnya. Membantu Sanstui untuk mengamankan satu buah blue buff. Tanpa adanya kontes dan kali ini sudah ada pergerakan juga dari Sanji. Mungkin ingin mengambil pergerakan ke area River dengan adanya satu Little Wonder dan tercuri oleh Bad Boy. Ya, masih bisa diamanin Little Wonder-nya ke arah tim Genflix Aerowolf Junior. Dan sementara itu ternyata, wait, ini yang main di arah atas lebih ke Hayabusa. Iya, Hayabusa top lane. Ini formasinya mirip banget sama Reka sih, 11-12. Mirip sama Harusnya di Reka ya? fokus di bottom lane kan tadi, sama kayak Sinting juga. Oke, dan sekarang dari On My Way bakalan benar-benar coba ngezoning. Apalagi dia benar-benar cukup sakit sih skill-skillnya dia. Tapi di arah mid lane, Rainbow harus mundur saja. Dia pakai Purify untuk menghindari bouncing ball dan itu berhasil. Dibilang worth it lah dia untuk escape dari kejaran 3 hero kayak gitu. Kalau enggak dia yang bakalan jadi Kalau first dia blood jadi ya. bulat-bulatan untuk first bloodnya. Dia masih level 3 belum punya Blazing Duet jadi gak bakal bisa membersihkan wave minion dengan cepatnya. Sanstui sebentar itu udah level 4 kali ini dan lawannya adalah Uranus Trixie. Agak susah juga sih buat ditembusin. Iya, karena benar-benar tambah banget kalau bisa dibilang dari Uranus sendiri. Mungkin dari On My Way bakalan ini kayak tipenya dia bener-bener cek mencoba untuk invasi jungle-junglenya dari tim Genflix Aerowolf Junior ya kali ya. Mereka kayak meminimalisir farming metodenya juga. Sementara Rainbow baru datang kali dengan red buff-nya dan langsung diamankan oleh Sansu. Retribution dengan cepatnya kali ini masih ada bad impact. Sementara Sinting di arah bottom lane di zoning out balik dan lihat udah mulai di-cut sama Sanjinya. Trixie gak bakal bisa bergerak ke area mid lane ataupun bottom lane untuk melakukan team fight 5 lawan 5. One shot keluar. Setengah Trixie juga keluar kali ini. Rainbow dalam ancaman mencoba untuk mundur terlebih dahulu dekat reverse time dan Groot berhasil mendapatkan first blood di arah depan sana. Ki udah mulai datang dengan Barbie-nya On My Way juga bakal tumbang di arah belakang. Bad Boy berhasil mendapatkan 1 poin tambahannya. Ya dimana tadi mereka dari On My Way dan juga dari Sanji itu lebih berfokus ke arah Trixie ya, yang emang darahnya tinggal sedikit lagi, tapi begitu dia ngeluarin ultimate benar-benar susah didapetin dan ternyata Rainbow-nya malah langsung udah diincar sama 3 hero sekaligus. Yes, dan melihat pergerakan lagi dan lagi pasti jungle dari Bad Boy Sanstui tapi dengan retribution-nya masih bisa mengamankan satu buah monster jungle dari buff. Yap, bagus banget dari seorang Hayabusanya masih bisa mengamankan. Sementara itu dari Rainbow juga bakalan farming terlebih dahulu karena ketakutan dia yang tadinya dia bakalan jadi first blood dan ternyata bener aja. First blood. Tetap jadi first blood untuk Genflix Aerowolf Junior. Terus jadi makanan dari awal game ini dimulai kali ini dari network. Hanya berbeda sedikit saja, tapi Groot-nya ini udah mulai level 4. Udah punya Tyrant Rage, jadi harus lebih berhati-hati dari member Victim Esports. Karena kalau seandainya kena Tyrant Rage, mereka nggak punya time journey. Karena time journey-nya ada di Cubins. Di Genflix Aerowolf Junior. Turtle-nya sementara itu udah mulai diinvasi lagi. Akan langsung diamankan terlebih dahulu. Dan Turtle di Walter sama Sanji. Sanji makin strong, Tyrant Revenge Connect. Tapi nggak bakal ada follow-up damage karena Sanji terlalu tebal. Pas banget untungnya diamanin langsung. Kalau nggak itu kayak bakalan bisa kecuri aja sama ada alarm bomb juga yang benar-benar nge-zoning out, tapi tampaknya di arah mid lane-nya dari seorang Rainbow bakalan di-commit sama Trixie, tapi masih bisa selamat, sedangkan Trixie sedikit terjebak, masih bisa dibantuin dan bisa kabur dari arah mid lane. Masih aman aja sementara itu kalau misalkan melihat dari Sinting di arah bottom lane. Iya, pergerakan juga dia benar-benar bermain dengan sangat safe. Dia kayak nggak mau ngambil risiko yang terlalu besar. Kalau misalkan dia nggak dapet turret, dia balik. Dia nggak dapat turret, dia balik, dimana kayak Leomordnya datang, tinggal ngasih info aja Leomordnya hilang, tapi tampaknya kita juga lihat pergerakan 3 orang sekaligus dari Genflix Aerowolf Junior ke arah bottom lane-nya. Apakah bisa dibendung karena ada Sanji juga yang bakalan nge-cover bersihin minionnya dan nggak bisa terjadi apa-apa. Masih dari first time juga Sanji bakal terkena slow effect. Masih ada ejector karena belakang ada Tyrant Revenge dari Groot. Masih berhasil mendapatkan 1 poin kill-nya di arah bottom lane. Ternyata Groot out of nowhere terbang langsung dapetin 1 poin kill dengan sangat manis. Tapi sementara itu kesempatannya dimanfaatin dengan sangat baik sekali dengan Victim Esports mendapatkan turret kedua di arah top lane-nya. Ini buruk banget sih buat Genflix Aerowolf. Mereka mendapetin turret di arah bottom lane, tapi top lane-nya mereka udah kehilangan inner turretnya. Sementara itu Sanstui-nya juga farming tanpa adanya gangguan sama sekali. Dan melihat Sinting yang kali ini udah mulai coba zoning out ke area jungle. Coba untuk ngamanin buff dari Rainbow terlebih dahulu. Biar nggak ada zoning-zoning lagi. Rainbow, Tyrant Revenge keluar reverse time. Tapi kali ini masih terjebak di depan sana. Purify digunakan, masih mencoba untuk ditabrak sama Barbie daripada seorang Ki. Dan kali ini Ki-nya mencoba untuk maju ke depan sana. On My Way masih mengincar sesuatu tapi terlalu jauh positioningnya dan dia
flame shotnya sudah digunakan. Iya, Rainbow-nya benar-benar ditumbangkan berkali-kali sampai akhirnya dia susah banget untuk jadi. Dan sekarang tumpuannya dari tim Victim Esport bakalan coba lebih objektif aja ataupun Hayabusanya ya. Karena Hayabusa sendiri belum tertumbang sama sekali walaupun dia juga nggak mendapat. Benar-benar kayak dua hero di atas dan bawah sama-sama split push aja dulu. Yes, dan kali ini ada Bad Impact keluar langsung Sanguine Cloud. Bad Impact 2 kali menumbangkan seorang Trixie. Cepet banget damage-nya dan Bad Boy kali ini udah mengamankan Turtle. Lihat dia megang 2 buff, megang buff merah, megang buff biru dan juga buff Turtle. Ini Karistar Syndrome luar biasa. Oke, Karistar Syndrome ya. Dan sementara itu area atasnya juga masih bisa di-defend dari tim Victim. Keluar Blessing Duet, masih ada Rage keluar juga dari first time langsung meledak dengan auto time bomb. Dan kali ini masih ada Bad Beast di arah belakang. Barbel dipanggil dari seorang Ki. Langsung menemukan Sanji juga kali ini masih tertumbang. Sanguine Cloud dapetin satu lagi dari Ki dan harus mundur. Sinting, apakah dia mau komit? Oh enggak, dia langsung balik ke area top lane untuk menyelamatkan turretnya. Bersihin minion aja karena mereka juga udah rugi jumlah ya bisa dibilang. Initiate war dari seorang Kufra bagus banget. Dia masuk diam-diam langsung menumbangkan satu persatu ya. Bahkan benar-benar fokusnya ke arah Rainbow. Rainbow-nya sekarang udah 3 kali tumbang. Otomatis goldnya benar-benar bakalan kepisah jauh banget ya. Jomplang sih sama Bad Boy ini. Ini bedanya sekitar 1000 malah. 1500-an. Dan itu menurut aku kerasa banget. Iya. Dan ini kalau misalkan 2 kali Phantom Step, 3 kali Phantom Step udah bisa hilang Rainbow-nya. Namun Sinting terkena Tyrant Rage langsung terpick off dengan instan. Bad Boy dapetin endless battle-nya di menit yang ke-6. Bakal lebih liar lagi buat Genflix Aerowolf Junior. Ya pergerakan dari tim Genflix Aerowolf Junior juga sangat baik ya. Benar-benar kayak komitmen. Kalau misalnya kita bisa dapetin satu hero langsung didapetin gitu aja. Begitu juga kayak ya tadi dari Rainbow-nya, bahkan dari seorang Sinting juga bakalan didapetin. Dan sementara itu juga mereka kayaknya komit untuk dapetin area mid lane-nya atau ke arah buff. Ini kalau misalkan udah Demon Hunter Sword ternyata. Udah ternyata. Aku kira masih lama gitu loh. Kalau misalkan di bawah menit ke-9 Demon Hunter Sword masih menjadi, ini parah sih soalnya. Damage-nya Rainbow gak bakal ada kalau kayak gitu. Gak masuk ya ke arah karena frontlinernya. Trixie-nya nanti Groot-nya juga ada bakal punya kapabilitas untuk bertahan yang lebih parah lagi. Karena mereka menang dari segi kill, walaupun networknya bisa dibilang sama kali ini. Oh iya, nggak terlalu jauh. Tapi kembali lagi itemnya sih yang berpengaruh besar ya. Iya, bahkan untuk turretnya orangnya. dikontrol sama Victim Esport. Nah ini menang turret walaupun kayak killnya dari Victim Esport kalah jauh. Tapi dia benar-benar bisa ambil objektif, ambil kesempatan walaupun dia ditumbangin satu persatu hero-nya. Mereka cari objektif lainnya yang bisa didapatkan. Makanya mereka lebih kayak teori split push mungkin dari masalahnya ini dia Groot. Langsung dihajar begitu saja. Wantas kena 2. Dapat satu daripada seorang Groot. Kubik juga udah tumbang dari satu. Di arah belakang satu jadi berfokus sama area mid lane turret. Kali ini Barbel dipanggil. Ki bakal mengincar ke arah siapa? Ke arah Sanji. Sinting bakal mundur. Flick out ke arah belakang tentunya. Masih ada pergerakan dari On My Way. Satu kali Bad Impact sakit banget memukul mundur member dari Genflix Aerowolf Junior. Ketika satu kesalahan yaitu Groot-nya initiate dan itu gagal, langsung di follow up sama seorang Digi-nya juga yang akhirnya ditumbangkan karena time journey-nya tadi nggak kena ya ke arahnya ketika Groot initiate, ya langsung aja dibalikin keadaannya sama tim Victim Esport. Yes, dan Turtle dikasih sama Sanji. Wah, ini sengaja kayaknya. Sengaja ya? Enggak, emang sengaja kayak Athena Shield gratis nggak sih? Oh, oke. Jadi biar Sanjinya benar-benar kokoh banget ya untuk jadi initiator. Iya, karena kalau misalkan kita ngomongin masalah yang nahan damage Kufra sama Grok ya jauh lah. Kufra jelas lebih nahan damage-nya lebih banyak lagi daripada Grok. Tapi kalau misalkan kita ngomongin masalah kayak gini yang Sanjinya bisa lebih tajir dari Grok juga, punya item yang lebih capable, pasti dia bakal bisa. subtle banget buat team fight-nya nanti. Dan dia juga bisa survive banget lah ya. Apalagi dia bisa benar-benar initiate, benar-benar kayak berani banget lah pergerakan dari Sanji ini sendiri. Goldnya langsung nge-swing loh gara-gara team fight tadi. Gara-gara team fight plus dapetin mid lane turret juga, inner turret tinggal mid lane doang, dan sementara itu mapping yang dimiliki sama Genflix Aerowolf Junior makin tipis lagi. Tapi Bad Boy-nya makin lebih kaya lagi. Tapi Kubins juga sakit banget sih shadow kill-nya daripada seorang Sanstuy. Yes, walaupun Karinnya sekarang benar-benar jadi makin kaya, tinggal kalau misalnya dibawa ke lab mungkin bisa ya Karin nanti menumbangkan satu persatu dari tim Victim Esport. Tapi tinggal gimana caranya mereka dari tim Victim Esport tetap bakalan objektif untuk dapetin turret pertukaran, entah kalau misalnya mereka di kill, mereka bisa dapetin objektif lainnya. Oke, Golden Staff sudah dimiliki sama Rainbow. Rainbow kayaknya udah mulai menyusul dari segi network pelan-pelan walaupun dia punya Demon Hunter Sword dan perbandingannya adalah Endless Battle. Tapi lihat kali ini berbeda 2000, bahkan Bad Boy on the way ke arah Wind of Nature. Kalau ada Wind of Nature, Rainbow gak bakal bisa semudah itu untuk masuk dengan Blazing Duetnya. Shadow Kill juga tidak bisa secepat itu. Sementara kali ini udah ada Clock yang dimiliki sama Sanstuy. Apa yang bakal dia buat? Apakah Rose Gold Meteor? Oh ya, Rose Gold Meteor nanti.
Magic Terus Gold Magic Meteor. Blade dulu, habis itu harus Gold Meteor. Oke, dan kalau bisa dilihat ya, kalau misalnya tadi Karim memang pakai Wind of Nature, bener-bener bakalan susah banget ya ditangkap sama Hayabusa. Padahal kayak Hayabusa sendiri dipilih juga biar bisa nge-instant kill dari seorang Karimnya sendiri. Sekarang otomatis nggak bisa di-instant kill, tapi kalau dilihat bener-bener ini permainan objektif banget dari tim victim, bener-bener ngebuat ke pressure-nya ke arah tim Genfrick Aerowolf. Bener-bener kayak semua minionnya jalan terus-menerus, dan sekarang area Lord-nya bakalan coba di kontes kah? Kontes kah? Udah setengah darah tentunya. Groot harusnya muncul kali ini. Tyrant Rage udah Sedikit lagi. digunakan. Oh no, Tyrant Revenge cukup terlambat kali ini. Lord bakal diamankan begitu saja. Rainbow kali ini bakal diincar, tapi terlalu jauh posisinya. Purifian juga masih ada. Tyrant Rage sudah keluar Blazing Duet karena belakang, dan bahkan kali ini masih ada Time Journey. Kini itu diamankan sama Bad Boy di arah belakang. Masih free hit juga. Sementara itu mana Shadow Kill-nya belum terbagi karena belakang, dan Shuriken mungkin bakal langsung sekarat semuanya. Double kill diamankan sama Sansui. Di shutdown Sansui sama Bad Boy. Double kill daripada seorang Bad Boy, tapi di shutdown sama On My Way. Double kill juga untuk On My Way dengan menggunakan Bad Impact-nya. Wow, inisiasi Groot langsung mengarahkan, karena dia gagal dapetin Lord, dia langsung mencoba untuk dapetin Rainbow, tapi itu terlalu jauh sama teman-temannya sampai nggak bisa nge-backup dari seorang Groot ya. Walaupun dia masih bisa flicker, masih bisa selamatin dirinya, dan bisa dapetin satu orang dari tim victim e-sport, tapi semuanya jadi sekarat. Kena cicil, mereka harus mundur, dan Rainbow yang ternyata udah bersiaga di arah belakangnya mereka udah bisa numbangin satu-satu. Bahkan Cecilion juga bisa ngebantu nge-backup semua Iya, teman-teman. eksekusi Cecilionnya sih Bagus ini banget damage banget lebih tepatnya, karena mengingat Cubins-nya juga terlalu tipis ketika udah gak ada time journey, semuanya udah langsung hilang gitu aja. Walaupun dia punya Clock of Destiny ya dari Cubins-nya, dari Gigi, tapi kayaknya itu gak cukup. Ternyata On My Way sekarang udah bisa nge-spam, dan bahkan dia udah punya Divine Glaive. Langsung Flame Shot dia, 3 bar hilang begitu saja. Sakit banget dari Flame Shot seorang On My Way. Flame Shot dari On My Way bakalan benar-benar dijadiin banget dari seorang Cecilion, dimana sekarang networknya benar-benar ke atas. Buset, sakit banget itu, apaan Bad Impact-nya. Bad Impact, gila Itu ini support Cecilion. loh ya. Iya, Teman-teman, On My Way-nya terima dijadiin kasih. support loh, padahal support ya, makasih loh. Tapi damage-nya sesakit itu. ini kayak supportnya jadi kayak juga ya, gimana, tapi tampaknya dari arah bawah juga Sintingnya mau coba untuk dapetin turret. Ini semuanya diarahin ya, kayak bawahnya masuk, midnya masuk, gantian lagi begitu aja. Apalagi ini bakalan bingung karena atas sama bawahnya bakalan bareng. Keluar, Oh, lihat Trixie. sakit banget di ejector juga sama Stinting, langsung tumbang begitu saja. Waduh, gila. Masih ada pergerakan dari Bouncing Ball, defensif terlebih dahulu. Bad Boy masih bisa memberikan dealing damage ke arah depan, tapi Rainbow nahan dulu, mungkin stacknya masih 10. Apakah bakal langsung loncat Blazing Duet dengan menggunakan Purify ke arah belakang, dan that's it, Purify Blazing Duet. Masih ada pergerakan juga dari Rainbow, berhasil mendapatkan Cubits. Yang belakang ada Dresya keluar dari Groot, tapi kali ini Sansui masih punya Shadow Kill ke arah belakang. Sintingnya tumbang, Bad Boy apakah dia tumbang juga, nggak dia masih sama Sansui. Ternyata setengah darah saja, triple kill dari Bad Boy. Rainbow yang selamat, On My Way masih berada di belakang, dan lihat kali ini 3 harus tumbang dari victim e-sport. Ya itu nekat banget sih, langsung masuk semuanya padahal minionnya nggak ada. Jadi kayak mereka nggak ada objektif lainnya. Padahal kalau misalnya minionnya masuk juga, terus mereka melakukan hal tersebut, ya at least turretnya untuk mereka balik lagi itu udah hancur gitu kan. Jadi bisa dapetin objektif satu persatu dari tim victim e-sport. Tapi tadi kesalahannya emang tiba-tiba kayak semuanya masuk, dan akhirnya ya udah mereka ditumbangin di area base-nya lawan. Yes, dan ini kayak farmingannya Rainbow sih udah beda banget sama awal-awal game ya. Awal game memang dia ketekan banget, Ketekan, tapi kali ini dia udah punya item yang capable banget. Dia udah punya Queen's Wings juga, jadi kalau dia yang ngebuka war juga kayaknya nggak bakal masalah. Apalagi kayak tadi Purify Blazing Duetnya ini juga mungkin bisa digunakan lagi untuk di team fight selanjutnya. Mengingat sebenarnya ini udah bagus banget positioning yang dimiliki sama Rainbow, tapi lihat burst damage yang dihasilkan dari Bad Boy itu langsung kebagi rata semuanya. Bad Boy positioningnya benar-benar perfect Bagus banget ya. di belakang. Nah ini Gimana caranya loncat coba? Karena nggak ada hero loncat kecuali si Sinting. kecuali si Zenting, dan langsung aja bener-bener semuanya langsung all out masuk ya. No, Tapi saat tampaknya dirinya tumbang begitu saja mega kill di area mid lane. Bad Boy berhasil mendapatkan 1 poin killnya. Kubin setengah darah saja terkena Bad Impact, tapi kali ini masih coba untuk diamankan oleh Sanji dari segi minion mid lane-nya. ya sementara itu mereka lebih bersiaga karena di sini 5 versus 4 nggak menguntungkan juga untuk tim victim e-sport. Mereka bakalan cari objektif lainnya seperti minion di arah atas ataupun coba cari vision, karena di sini Lordnya 10 detik lagi juga bakalan up. Otomatis Sanji udah bersiaga untuk ngecek kira-kira pergerakan dari tim Genfrick Aerowolf Junior tuh seperti apa di arah Lordnya. Oh, tapi tampaknya ada pergerakan yang sangat Sudah bagus di sih end hand kali di ini, atas. tapi udah ada pergerakan juga di arah top lane seperti yang Rinko bilang.
split push yang dilakukan oleh Rainbow sendirian kali ini masih belum ada follow up juga, sementara belum kelihatan ada siapa di top lane sana. Tapi lihat di depan area lordnya, semuanya. Sanji juga sudah menghadang. Trixie udah mulai melihat pergerakan daripada seorang Sanji. Sanji hidup dan kali ini ingat dia punya retribution. Retribution keluar ke arah seorang Sinting. Karena Retribution gak kena siapa-siapa. Ejector langsung keluar, langsung didorong sama Bloodshot dan Immortal yang bakal pecah. Langsung ada bad impact. Mega kill diamankan sama seorang On My Way. Ini mungkin bisa jadi keunggulan buat Victim. Sinting bakal langsung loncat ke depan sana. Sanji power of nature, flank out lagi, langsung ada ejector dan bahkan masih ada pergerakan. Wild charge offensive, Cubins bakal dikejar. Sanguin Claw langsung dicakar juga sama bad impact. Santuy dengan shuriken-nya langsung dapatkan satu. Rainbow hanya mencicil-cicil dengan menggunakan Art of Victory. Langsung bergerak ke area Lord yang kedua. Keculik dua hero bakal jadi kerugian buat Genting Arrow Junior. Iya, dimana tadi Groot yang nge-initiate ke arah 4 hero sekaligus ya di arah mid lane, dan itu nggak ada follow up sama sekali sama tim Genfik Arrowwolf Junior, nggak tahu kayak miscom atau gimana. Terus sampai akhirnya ada ejector juga dari seorang Jawhead sampai bisa ditumbangkan dari Groot-nya. Walaupun tadi dari seorang Biggie juga ngeluarin time journey untuk menyelamatkan satu orang dari tim Genfik Arrowwolf, tapi harus ditukerin sama nyawanya dia, dan sampai akhirnya Lord didapetin sama Victim Esport. Tapi ini karena ini sih karena apa namanya? Karena keluar juga dari Tyrant Revenge. Iya, itu keluar kan. Tapi Tyrant Revenge gak kena gitu loh. Kalau Tyrant Revenge kena, mungkin di follow up loh. Mungkin bakalan di follow up. Mungkin di-follow Walaupun up. agak sedikit jauh sih sebenarnya jaraknya mereka itu sendiri. Kena 3 ya kan padahal. Kena 3, Wah itu sih momennya bisa dapat banget tuh. tapi langsung di ejector. Langsung di ejector. Sinting sih emang penyelamatnya kayaknya. Oke, dan sambil menunggu Lordnya di arah top lane, pergerakan ngabisin jungle juga, nambahin pundi-pundi gold mereka sambil nyamain wave dari minion Quincy-nya ya. dijual di Gateros Battle, Rainbow, dan BOD-nya 2 dari Sanstuy. Shadow Kill-nya bakal kayak apaan ini ya, dan Phantom Shuriken-nya bakal mengerikan banget. Masih ditahan terlebih dahulu, Dua Bad Boy-nya udah BOD. punya Underbell juga. Anyway, Lord yang ngamuk di depan sana dapetin satu buah turret inhibitor mungkin. Sanstuy bakal balik first time, tapi kayak Retrieve terlalu jauh dari Groot. Groot bakal dikejar begitu saja, Bad Impact Ejector, masih ada Sanji dan bahkan terhidup lagi kali dari Groot-nya. Sanji masih hidup ternyata, masih Immortal juga. Bahkan ada Shuriken dan Blessing juga ke arah belakang Rainbow, tapi terkenal damage terlalu sakit. Purify digunakan, masih ada Kiss juga, Shadow Kill mencoba untuk membersihkan pasukan minion dari Genfik Arrow Junior. Sementara On my way. Ejector lagi, Trixie, bahkan ada ancaman Rainbow balik dan juga masih ada satu hit lagi dan ternyata kena karena Sanstuy. Kali ini masih ada Ki di depan sana, Shuriken keluar dapat kill daripada seorang Sanstuy. Dan Sinting masih dengan Immortalnya, Ejector apakah yang bakal loncat ke arah Bad Boy? No. No. Masih tahan, punya flicker loh dia, punya Masih flicker. sedikit sabar. Sanji juga sama, masih coba Semuanya untuk nge-engage sabar. doang. Semuanya main sabar, walaupun tersisa Bad Boy dan juga Cubis. Langsung loncat begitu saja dengan ada Shuriken, tapi Shantam Blessing buat masuk intang ke Bad Boy, tapi masih ada Win of Nature. Bad Boy sendirian, Immortalnya pecah. Satu Oh my lagi. god, si ganteng bakal tumbang. Di shutdown sama Rendo, dan langsung ke arah base Victim Esports, take game number 1. Tim Esports. Yes, dan tentunya Rainbow tetap dikasih sama Cloud-nya ya. Masih percaya Cloud dipegang sama Rainbow, sementara Sanstuy bakal pakai Lensol di arah mid lane. Bad Boy masih dipercaya dengan one-one-nya, kali ini bakal mengamankan buff dengan cepat di area bottom. Jahat ini. Gimana sama Cubins lebih tepatnya? Mungkin habis ini mereka mengarah ke Literal Modern kah? Atau Udah gak, blue buff dulu. Oke, Ini hyper carry soalnya. oh dia bener-bener kayak jungle ngabisin jungle-nya terlebih dahulu ya. Ya, ini Groot-nya juga dikasih level 2 dan dicuri sama On My Way. Diambil ya tadi. Flame shot. Oke, wow. Permainan yang bener-bener agresif banget. Tadi emang kayak di arah mid lane-nya aja bener-bener parsanya nungguin Little Wanderer-nya. Mereka juga yang ngamanin ya kalau nggak salah ya dari Yes. tim Victim Esports sendiri. Oke, ejector keluar, Sinting setengah darah Wah, langsung hilang setengah begitu saja, sakit banget daripada seorang K-nya. Wah, ini sih Gila, Jawhead ejector sama smart missile sih nggak logis damage-nya. sakit banget sih dari Jawhead, bener-bener kayak fisikalnya tuh kerasa banget lah ke arah musuhnya. Dan kita Dan lihat dia lagi. pakai high end dry juga talentnya. Wah. 1 versus 1, 6% tambahan damage, makin lebih tinggi lagi. Sementara Rainbow masih farming lucu aja. Oh, Iron tetap- Hook, connect sama arrow-nya, langsung first blood, instant kill untuk Sanji. Langkah yang sangat baik sekali tentunya dari tim Genfik Arrowwolf Junior. Mereka juga bisa langsung aja coba cek ke arah atas di mana Sinting benar-benar udah sekarat, langsung dipotong aja tampaknya pergerakannya, tapi ada pergerakan Sinting yang coba gocek-gocek maut, nggak bisa kemana-mana lagi. Masih coba di Shunpo. terkena Trapnya trapnya. ternyata nggak bisa. Masih terlahap dengan trap dari Cubins ternyata.
Hampir aja kalau ada Shunbo kayaknya sah gitu loh, masih bisa dihindari. iya, Maksud damage-nya masih ada. Sementara itu Kay datang, ejector keluar smart missile, coba untuk di spam, belum ada Hansa bubble for Sanji. Sekarat lagi, Gila, harus itu dipaksa jangan- untuk mundur. Dan Sanstui datang kali ini slow effect, cross strike-nya connect. Masih ada phantom execution dan Trixie terlalu tebal di depan sana. Langsung recall juga dilakukan oleh seorang Rainbow. Dia nggak mau terlalu ngambil risiko untuk bermain-main di arah bottom lane. Tapi lihat di sini Rainbow menggunakan retribution. Oke, retribution dan juga mereka nggak mau Flip shot, ngambil resiko cross tapi strike. di si Trixie. Hampir saja kalau ada Peter Air Gila, Strike Mas, mungkin bakal bisa dikejar, tapi kali ini udah ada pergerakan ke arah Sanji dan bakal tumbang. Bad Boy dapetin 1 point kill di area mid lane. Yes, 2 kali tertumbangkan dengan Iron Hook dari seorang Franco ya. Tentunya ini jadi hal yang sangat kompleks juga karena Sanji jadi nggak bisa buka vision untuk teman-temannya dari Victim Esport sampai akhirnya juga dia nantinya bakalan ketinggalan item ya. Dan dia pakai emblem support, Turtle jadi nggak bakal resurrecting punya soon. kapabilitas yang bertahan lebih dengan Tenacity. Contohnya kita ambil kayak Tenacity itu bagus banget buat nahan dealing damage di depan sana. Dan ini dia, ketika ada temen dari Sinting, ejectornya nggak bakal terlalu sakit karena nggak ada tambahan 6% efek damage-nya. 1v1 ini kayak ngeri banget loh sama Jauhead. 1v1 sama Jauhead, serem banget. Emang dari tadi kerasa ya, siapapun yang nahanin di area atas, entah dari Chow-nya, Sanji juga mau backup, nggak bisa. Tapi di sini di arah lainnya Turtle bakalan dikomit sama tim Victim Esport. Ya udah ada Groot yang berjaga, siapa lagi yang dicari? Turtle-nya dia akan diamankan sama Sanstui. Hurricane Lens ke depan, sana Rainbow bakal tumbang, nggak bakal punya Purify. Tapi kali ini masih ada Phantom Execution dan Defense. Masih ada Tone Rose, Arrow nggak bakal connect, Unstoppable Force sekarang Sanji. Sanji bakal dikejar begitu saja dengan ada Smart Missile, damage-nya terlalu sakit. Coba untuk bertahan dari Sanstui. Puncture masih bisa bertahan, double puncture ke arah belakang dan masih bisa survive dari tim Victim Esports yang tersisa. 4-0 point kill dari Gamefish Arrow Junior, mereka makin mendominasi lagi dengan adanya Raptor Macit yang diamankan oleh Bad Boy. Dengan Air Strike keluar, kali ini Iron Hook-nya Miss K bakal coba dihajar. Cross Strike, Bad Boy bakal tumbang dengan adanya Sanstui mid lane. Wait, Yes, a langsung minute. di-commit aja tadi karena sendirian dari seorang Wen di-commit sama Lancelot akhirnya ditumbangkan dimana yang tadinya langsung pada dapetin pada ngarahnya ke arah jungle-nya tim Victim Esport. Nggak lihat Wen-Nya di belakang. Iya, Sanjinya masih di-commit sama dikejar. Santuy. Iya. Sanjinya masih dikejar. Oi. Blender keluar, Hurricane Dance defensif mengincar ke arah Kay. Langsung diincar di depan Wah. sana, terjepit dari robot gedeknya. Dan ternyata ada ikan yang suka berhenti. Ikan yang suka Ikan ikan paus. paus. Aduh, tapi aku ngelihat itu Franco-nya kayak hampir 100% always hook ya. Iya, ini Groot sih. Wah, suka mancing ya. Mancing Gila. keributan ya Groot ya. Mancing keributan. Hey. Sanjinya ditumbangin 2 kali dengan hooknya. Terus tadi terakhir dari seorang Cloud ya, Iya. dapetin pas lagi ngambil turtle. Gila sih ini. Terus juga kalau misalkan kita ngeliat kayak tadi sempat ada yang pas dapetin Sanji pas first blood, itu kayak dia Iron Hook pas banget sama Arrow-nya connect gitu loh. Iya, arrownya connect Langsung betul sih. dilahap. Itu kayak combo klasik banget dari Arrow dan juga dari segi Iron Hook-nya. Iya. Dan ini bisa jadi combo mematikan untuk late game mereka kalau mereka mau main pick off Betul dan sih. mereka bisa nge-zoning mappingnya. Tapi permasalahannya di sini adalah walaupun dengan 4 point kill dari tim Gamefish Arrow Junior, mereka networknya masih sama dan Masih sama. mappingnya ini belum terlalu nge-zoning banget. Mereka emang ngejar ke arah Sanji, tapi lihat tadi pergerakan dari Sanji, ketika Sanjinya dikejar, dia malah fokusnya sama sama bottom ngebersihin- lane-nya yes, ya, ngebersihin bottom lane minionnya aja. minionnya. Sanjinya fokus sama ngebersihin minion, gimana caranya turret ini gak tumbang. Yes, Jadi nggak apa-apa Trixie- dia tumbang iya, tapi turretnya Trixie aman. sama Ki-nya jadi kayak bingung gitu loh, dua offlaner ini ngapain nih di depan Akai. Fokus kemana gitu Fokusnya kan. kemana? Karena kan di top lane kan masih ada Sinting kan, dan Sinting masih farming nih. Karena dia ditekan di awal. Dan Betul. itu pilihan yang bagus banget. Kenapa? Karena ketika Sinting udah ditekan tapi dia nggak bisa farming, yang ada malah Sintingnya nanti di late game nggak bakal bisa main. Nggak bisa juga ngincerin juga ya karena kan power spike dari seorang cowok itu juga biar bisa ngincer dari arah belakangnya. Benar, dan split push sih. Terus Iya, senjata, split push. Oh, senjata utamanya. Bahkan turret Oh, udah tumbang. dari tim Gunfix Arrow Dua. Wolf 2 loh di arah top lane-nya. Hah? Wow, cepet banget. Perasaan tadi baru 1 sih aku lihat. Ingatnya. Bentar dulu deh. Wait. Kayak kita harus nonton replay sih. Harus nonton replay Ya, ya. kita Kayaknya segitu ada. aja dari segi Bener. turret. Mungkin ketika ada 6 kill total ini terjadi, turretnya tiba-tiba diambil sama Sinting di area top lane. Karena kan kita sempat ngeliat juga Trixie tadi kan bergerak ke arah mid lane. Betul. Terus tadi tiba-tiba kan ada Hurricane Dance dong on my way kena. datang cross strike langsung diajar sama Rainbow dipukul-pukulin. Masih ada pergerakan dari Flame Shot, satu hit lagi dan masih dikejar dengan oh my god, feeder air strike plus glowing one sebagai bonus dari on my way. fokus banget ke arah Kay, nggak mau ditumbang, nggak mau dikasih pulang gitu aja kayak ini mau butuh kill tambahan biar dapetin gold lagi tentunya untuk tim Victim Esports sampai akhirnya Banget gerakan tangannya dari Sanstui. Dia Phantom Santuy. Execution langsung puncture, langsung Tone Rose.
Dan kali ini turtle-nya udah mulai diamankan sama Genfis Arrow Junior. Diinisiasi Trixie di cancel. Di cancel buat nge-cancel aja karena di situ udah ada Sanji juga ya pergerakan yang cukup diam-diam. Oh, langsung Oh my trigger. god, apa itu Hurricane Dance-nya dari mana? Aduh, gak lihat apa-apa, saya pura-pura gak lihat. Langsung ada Bloody Hadi ada depan. Final Ice Strike keluar, Groot masih dalam ancaman. Trixie mencoba untuk menghindar dari serangan Rainbow. Itu kayak Sanji udah komit banget. Itu ada seseorang di situ. Dia langsung pikir langsung Itu gimana caranya? kasih Hurricane Oh, Dance. Thousand Dia Pounder Flicker, aku Thousand tahu Pounder kayaknya. Aku Flicker. pernah soalnya kayak gitu juga, cuma nggak bisa yang ngejepit orang kayak gitu. kayak itu kayak dia benar-benar yakin sih ada orang Mekanik di situ. Thousand Pounder Flicker itu harusnya buat ngebubarin atau ngedorong ke belakang. Ngedorong Karena ke belakang. otomatis kita kan kayak 2 langkah di depan kan. Itu kayak Thousand Pounder terus kayak sekaligus sama Flicker. Sambil flicker Abis gitu. itu sampai dipencet juga Hurricane Dance-nya. Iya, aku pernah kayak gitu, tapi buat ngebubarin, nggak buat ngejepit. Gak buat ngejepit karena itu benar-benar pas banget ya di area ada temboknya langsung benar-benar nggak bisa gerak sama sekali. Harusnya Komit itu, habis-habisan. harusnya itu Thousand Pounder lah. Thousand Pounder sama Flicker itu udah pasti banget. Harus tetap ada Thousand Poundernya ya. Iya, itu karena emang Thousand Pounder kan loncat terus Flicker lagi gitu. Iya, Jadi iya, kayak 2 betul. kali loncat dia. Kali ini Trixie udah mulai ketahuan. Coba untuk mundur langsung di Hurricane Dance offensif. Masih ada Flame Shot juga. Masih mencoba untuk menghindar lagi. 2 kali menghindar dari serangan Blender juga connect. Tapi gak ada Thousand Pounder yang connect ke area depan sana. Arrow lewat begitu saja. Cubits mulai datang. Gak ada Hurricane Dance lagi. Jukure connect. Trixie masih cukup strong di depan sana. Corner Strike sudah diamankan sama Bad Boy. Mid lane turret sudah diamankan juga untuk tim Genfis Arrow Junior. Mappingnya makin lebih liar lagi. Oh, Ditambah tapi dengan area santuy. trap keluar di depan sana. Sanji udah mulai datang. Belum ada Hurricane Dance tapi covernya cukup baik. Di cutting sama Sinting. Way of Dragon yang bakal keluar ke Wait. area fit dari Turtle. Ada Feeder Ice Strike dan Groot coba untuk bertahan tapi masih Nggak bisa. tumbang. Ada Rainbow di depan sana dengan pergerakan menggunakan 1-2 Art of Victory. Ini intens banget loh dari yang tadi benar-benar kayak ada buying time yang sangat bagus banget ya dari seorang On Trixie my way tapi terkena arrow lagi-lagi ejector keluar langsung di Unstoppable Force di shutdown sama Cubins. langsung di ejector langsung didapatin karena parsanya juga udah nggak bisa kabur lagi ya tampaknya langsung diarahin ke arah turretnya dari tim Genfix Arrow Junior dan sekarang mereka benar-benar kayak dari tim Viking Esports sabar dulu aja karena mereka juga butuh nungguin dari seorang parsanya dulu tapi tampaknya dari sisi bawah benar-benar ini split pushnya kejaga banget ya Sinting benar-benar kayak arahin split sendirian terus Itu menerus kayak dia komit banget. Komit buat banget. split dan ini kayak perbedaan 4000 network itu dari ininya loh, dari turretnya. dari turretnya ya karena ini selisihnya 3 sama 1 turret doang ya. Oh. Tapi itu mahal sih tetap. mahal. Oh, Golden Staff sudah memiliki sama Rainbow hampir terkena Iron Hook barusan. Tapi di arah bawah kayaknya bakalan ada pertempuran Hurricane Dance, lagi-lagi oh Hurricane my god, Dance-nya. kayaknya diambil dong sendirian dari tadi. Hurricane Dance on point banget daripada seorang Sanji. Dan bahkan Sinting dapetin poin lagi dibantu sama Sanji kali ini. Pergerakan udah punya Courage Mask, ini bakal lebih mengerikan lagi daripada seorang Sanji. Karena dia bakal punya tambahan damage untuk teman-temannya dan movement speednya juga. Arrow gak bakal mendapatkan turtle karena udah di retribution terlebih dahulu. Karena dia Iya, 2 retribution dari Rainbow dan juga Sunstreak. Dan Ya, bahkan komit Sinting. terus, Ini Sinting. Ini kayaknya 4 turret sih diamankan sama dia 4 semua. turret dia semua ya, benar-benar diamanin tapi Groot di sini langsung aja di ultimate ada Second Eye, bantuan. Sunpo masih Wah, bisa masih bertahan bisa. dong ternyata Gila daripada sih, seorang Sinting mid lane. Coba untuk di engage terlebih dahulu. Trapnya connect ke arah Sunstreak. Sementara itu masih belum ada healing damage yang mengerikan di depan sana. Iron Hook-nya mengincar ke arah minion. Oke, dan sementara itu benar-benar kewalahan banget ya dua side dari tim Genflix Arrow Wolf Junior benar-benar susah banget untuk dipertahankan karena Sintingnya kayak gila banget sih dia nungguin di arah busnya coba bersihin lagi satu persatu di mana di sisi lainnya 4 orang dari tim e-sportnya benar-benar coba war atau buying time entah itu di mid lane-nya atau di arah atasnya dan sementara itu dari seorang Trixie benar-benar tercicil masih di komen tampaknya Peter Esrek Langsung tumbang begitu saja Cubis. Buset, sakit banget sih 1 kali serbetannya dari seorang Sunstreak. Dia puncture pun gak sia-sia. Dia puncture-nya benar-benar ke arah belakang. Kayaknya udah mulai ketahuan. Ejector double stun. Rainbow bakal ditumbangkan dengan instant Iron Hook. Dan masih ada Hurricane Dance defensif dari Sanji. Masih bisa bertahan dengan cepat Sunstreak. Sementara itu udah memiliki BOD. ya tapi sementara itu Sinting juga di arah atasnya berhasil mendapatkan Selena Oh, lagi-lagi no, Groot dude. kayaknya bakal jadi sasaran dan yes tertumbangkan begitu saja. Ditabrak sama burung Ferry ternyata. Ditabrak. Ferry Ferdiansyah. Wey, beda dong. Itu caster, Pak. Oh iya, makanya. Mirip sih soalnya sama Ferry. Oh, mirip sama burung Fairy ya? Iya, makanya. Oke, tapi burung Fairy kan cantik, Pak. Dia Oke. burung gagak, Mbak. Mohon maaf. Burung gagak. Yang punya cantik sih gitu Oh, kan. yang punya iya. Oh, yang yang punya punya iya, jelas ya kan.
Itu sih nggak perlu Nggak dipertanyakan, perlu dipertanyakan karena dia ya. wanita. On my way bakal datang, langsung coba untuk mengincar ke arah depan sana, cross strike-nya nggak connect ternyata, tapi kali ini turretnya mid lane udah diamankan, bahkan semuanya hanya tersisa inhibitor turret. Yes, dan sementara itu mereka juga mengarah ke Lord. Karena emang Aduh, ngomongnya tapi Sanji air Hurricane dance defensif lagi ternyata Rinko. gila itu Sanji Ngeselin sih. ngeselin banget sih Sanji. Serius dah, dari Akai entah itu on point bisa dapetin hero ya, bener-bener Oh, ngegecet dia di area tembok, atau Lordnya juga udah diamanin oleh Lancelot. Ada pertempuran juga bakalan berlangsung, Sinting harus bikin tapi masih bisa didapatkan oleh sana Selena. Sedangkan dari Lancelot berhasil mendapatkan jauh head. Oke, Sansui masih coba untuk nge-fight kah lawan 4 di depan sana. Blender mencoba untuk mundur terlebih dahulu, tapi masih ditahan di area bus. Kali ini langsung puncture dan membersihkan wave minion begitu saja. KB kira mau loncat ke depan sana ya. Ternyata Mau tak gitu kan. horor, Kali horor. aja. Rame banget. Iya makanya, dan gold swingnya jauh banget, perbedaannya hampir 10.000 net worth Hampir 10.000 dari gila game sih. yang kedua kita. Padahal killnya nggak berbeda cukup jauh. Rainbow mulai datang ke area top lane. Trixie Trixie. sendirian, Hurricane dan offensive kali ini. Bye bye Trixie, Sanji. apakah bisa bertahan? Masih bisa bertahan, masih dan dikejar. ternyata masih bisa bertahan. Dikejar. Masih dikejar juga sama Rainbow, masih ada Retribution, Slow Effect, Heart of the Tree. Bakal coba diajar dan ternyata flank shot dari On My Way. Ini dia efeknya, deketin lama-lama ditikung sama temen. Oh ya, deketin lama ditikung sama Parsianya ya. Sama Parsianya Di dengan flame bulan shot. flame shot. Serangan LDR yang sangat mengerikan ternyata daripada seorang On My Way. Nikungnya jago banget, sementara kali ini Sanji di depan sana. Oi, Sanji. Hurricane dance lagi, Sanji cukup liar di depan sana, flick out ke arah belakang dari Groot. Iron Hook-nya connect, tapi kali ini ke arah seorang Sinting. Sinting masih bisa shoot ke arah belakang, Groot bakal tumbang begitu saja. Kali ini turret sudah diamankan di arah mid lane, bakal didorong begitu saja. Double kill daripada seorang Sansui, dan kali ini puncture-nya benar-benar tidak terhentikan. Arrow connect ke arah depan sana, Lord-nya masih bertahan, satu bar tersisa di Garote begitu saja sama Cubins. Puncture-nya miss, udah ada satu pergerakan dari Arabes. Battle Mirror Image, mana Blazing Duet yang belum digunakan, Trixie. ternyata di arah belakang Blazing Duet langsung ke arah Cubins. Langsung ditumbangkan dengan instan. Sake. Double kill daripada seorang Rainbow, dan that's it. Wipe out untuk Victim Esports. Monster kill daripada seorang